Siapa lagi yang boleh dihukum mati? Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah punya istri tapi masih berzina, maka hukumannya adalah hukum tidak pancung. Hukumannya adalah hukum rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din, ya Allah dalamkanlah ilmu agama kami. Wa 'allimna ta'wil, berikanlah kami pemahaman agama yang benar. Warzuqna fahman nabiyyin, berikanlah kami pemahaman seperti yang Kau berikan kepada para nabi dan wali-wali-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kayong Utara, sekarang dalam keadaan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Bapak Wakil Bupati anaknya sedang wisuda, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Yang hadir subuh ini adalah Bapak Sekda. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa belati. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Banyak yang mengaminkan. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, Ustadz TN bersama kami rombongan dari Pontianak, Bang Edi, Bapak Ibu, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, karena Allah Ta'ala tidak ada memuji dalam Al-Quran Nabi Muhammad sholat sampai bengkak kakinya, sampai sujudnya selama ayatnya, tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu amat sangat mulia. Jadi kalau ada orang yang banyak ibadahnya, rajin tahajudnya, banyak zikirnya, khatam Qur'annya, tapi kalau tidak berakhlak, maka dia tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau adalah orang yang amat sangat mulia akhlak. Alhamdulillah, subuh ini Masjid Usman Al-Khair di Sukadana, betul? Penuh melimpah ruah seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini apakah diwajibkan Pak Sekda ini? Tidak, ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang datang subuh ini dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
Kelihatannya Masjid Utsman Al Khair ini seperti masjid terapung di Jeddah. Tapi belum tahu juga, ini baru menebak saja saya. Karena langsung ke tengah laut. Saya pun tadi malam begitu sampai di hotel, saya buka jendela, Masya Allah, laut. Tapi masih surut. Ini kalau datang tsunami. Makanya tadi malam waktu membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, apalah yang terjadi malam ini. Rupanya alhamdulillah bangun masih hidup lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tinggal di tepi laut itu nikmat. Orang mau mencari sunset, tenggelamnya matahari, sunrise, terbitnya matahari. Kami tinggal di tengah pulau Sumatera. Maka kalau saya mau melihat laut, itu naik mobil dulu 4 jam baru bisa nengok laut. Tapi di Sukadana ini tadi malam sampai jam 12, sekarang sudah jam 5 jam sudah, belum juga nampak laut. Ngaji kita ini sampai terbit matahari. Nanti kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah insyaallah. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala, dapat pahala macam haji dan umrah insyaallah. Tapi yang sudah store ONH, jangan pulang dari sini duitnya ditarik lagi. Kenapa kau tarik? Karena sudah seperti haji dan umrah. Itu pahalanya. Adapun kewajibannya tidak gugur. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, habis sholat subuh jangan pulang ke rumah, buat pengajian, ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji akidah. Ini 4 ini jangan sampai tinggal. Akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Ngaji akidah pokok pangkal dalam Islam. Ngaji tafsir, pilih surat-surat pendek yang dibaca dalam sholat. Misalnya yang kita baca subuh tadi, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Supaya waktu kita membaca ayat itu kita paham, kita khusyuk. Lalu kemudian mengkaji hadis dan mengkaji fikih. Jangan sampai tak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunnah. Ini penting. Subuh ini menunggu matahari terbit, kita akan mengkaji hadis tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sudah siap? Yang pertama, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Membunuh itu baik apa tak baik? Memang jam-jam segini susah fokus memang. Memang cantik pohon kaktus. Pohon kaktus tumbuh di taman. Jam segini memang susah fokus karena jamaah belum sarapan. Membunuh baik atau tak baik? Tak baik. Tapi kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Apa maknanya?
ada 3 manusia yang boleh dibunuh. Oh, Islam membolehkan orang dibunuh. Ya, tapi membunuhnya jangan pakai pisau dapur, potong sikit. Siapa yang boleh dibunuh? Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Manusia yang pembunuh membunuh orang lain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Hukuman mati sekarang di Indonesia pakai tembak. Dipanggil beberapa pasukan penembak 10 orang, lalu pasukan tembak siap, lalu pun ditembak. Supaya 10 orang yang tukang tembak ini tidak merasa berdosa, maka pelurunya cuma 1. Senapannya ada 10, tapi pelurunya 1. Sehingga mereka tak tahu entah siapa yang menembak. Supaya tak merasa bersalah. Ah, itu yang mati itu kau nembak? Enggak, bukan peluru aku. Di Indonesia main tembak. Kalau di Mesir hukum gantung. Saddam Hussein di Irak digantung. Sayyid Qutb di Mesir 1966 digantung. Sedangkan di Saudi Arabia pakai hukum pancung. Pedang panjang, disuruh menunduk macam sholat, dipancung tengkuk. Makanya kalau ada orang dengar pengajian menunduk, itu berarti mau dihukum pancung. Di antara 3 ini, yang pertama tembak, yang kedua gantung, yang ketiga pancung. Kira-kira mana yang paling enak? Tidak bisa diceritakan, karena yang sudah mati tidak pernah nulis caption. Enaknya dipancung, gak ada. Tapi menurut ilmu kematian, katanya yang paling ringan di antara yang 3 ini yang dipancung. Kenapa? Karena ketika pedang itu kena ke tengkuk, dia pingsan duluan. Kena ke tengkuk. Ustadz pernah nengok hukum pancung? Pernah. Waktu saya petugas haji tahun 2007, dari Maroko naik pesawat ke Jeddah, sampai di Jeddah beli nomor handphone karena nomor Maroko tak bisa dipakai. Saya melihat ada masjid di Jeddah namanya Masjid Qisas. Masjid apa namanya? Masjid Qisas, tempat hukum Qisas. 3 orang sekali pancung. Pertama, pembawa narkoba dari Nigeria, pancung. Kedua, pembawa narkoba dari Pakistan, pancung. Ketiga, pembunuh, pancung. Pulang dari situ saya naik taksi, supir taksi nanya, Minen? Minen artinya dari mana? Saya bilang dari ngelihat hukum pancung. Supir taksinya tegap besar brewok. Kata dia, saya sudah 10 tahun di sini, nggak berani nengok hukum pancung. Saya bilang, saya berani, saya bilang. Setelah ngelihat hukum pancung itu, 2 hari saya tak makan. Ternyata efek menengok kepala putus bergelinding, darah muncrat, itu efek psikologisnya luar biasa. Makanya pembunuh-pembunuh ini bagusnya dimasukkan ke penjara atau dipancung. Sadis orang Sukadana. Dimasukkan ke penjara, dikasih makan, dikasih minum, dijaga, dikawal, menghabiskan uang negara. Betul? Ngeri pula saya ceramah. Pancung kepalanya. Pengedar narkoba masuk penjara, dikasih beras, dikasih sayur, dikasih ikan, membayar penjaganya, mengurus keluarganya, menyebar narkoba pula lagi dari dalam penjara. Yang cocok, yang pantas adalah hukum pancung. Setuju? Mudah-mudahan ini didengar oleh DPR RI. Supaya pengedar narkoba, korupsi, membunuh anak-anak bangsa, mengambil APBN, merusak tatanan negara, menghancurkan masa depan, menghilangkan pekerjaan,
habis duit timah, habis batu bara, habis duit minyak. Cocoknya mereka niku pancung koruptor-koruptor. Betul? Makin semangat jamaah. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jangan waktu mancungnya itu dipancung pelan-pelan. Bismillah. Memancung itu dari tengkuk, sedangkan dari depan itu menyembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu menyembelih dari depan. Siapa lagi yang boleh dihukum mati? Yang kedua, as-sayyibuz zani. Sudah punya istri tapi masih berzina, maka hukumannya adalah hukum tidak pancung. Hukumannya adalah hukum rajam. Cara merajamnya, digali tanah, dimasukkan badannya setengah, dilempar batu sampai mati. Ini hukuman bagi pelakor. Setuju, Bu? Setuju. Kalau dia belum menikah, azaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah mereka 100 kali kalau belum menikah. Tapi kalau sudah punya bini berselingkuh, sudah punya suami berzina, maka hukumannya hukum mati. Setuju atau tak setuju hukum mati? Yang ketiga, siapa lagi yang boleh dihukum mati? At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama Islam. Bapaknya Islam, emaknya Islam, atuknya Islam, moyangnya Islam, tiba-tiba meninggalkan agama Islam. Adapun saudara kita yang memang sejak dulu tak Islam, itu kita tidak urus. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abudu lakum dinukum. Tapi orang Islam, bapaknya Islam, emaknya Islam, tinggal di kerajaan Sukadana Melayu Islam, lalu bergabung dengan negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara muslim terbesar di dunia, masjidnya cantik, megah dan mewah. Tiba-tiba dia keluar dari Islam, namanya Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak cucu kita insyaallah. Orang yang begini dalam Islam hukumannya adalah hukuman mati. Tidak ada pilihan lain. Nah, dalam Islam diajarkan kalau membunuh, bunuhlah dengan baik. Apakah orang Amerika menerapkan hukuman mati? Ya. Bagaimana cara hukuman mati di Amerika? Diikat tangannya di kursi, lalu kemudian disetrum pakai listrik, menghabiskan listrik. Apalagi kita sering pemadaman bergilir. Bagaimana cara hukuman mati di Eropa? Namanya eutanasia, disuntik pakai racun. Ada hukuman tembak, ada hukuman gantung, ada hukuman suntik, ada hukuman kursi listrik. Bagaimana hukuman mati zaman Eropa? Disalib. Disalib. Eropa dulu begitu caranya. Sedangkan hukuman Islam adalah dengan cara ditebas kepalanya, setelah mati putus ditanam supaya cacing-cacing dapat makan. Setelah masuk, apa kata cacing? Wow, brownies sudah datang. Akhirnya terurai semuanya, otaknya, matanya, tulangnya, ususnya, perutnya, bermanfaat untuk makhluk hidup yang lain. Daripada dia hidup menyusahkan makhluk hidup, lebih baik dia mati menyenangkan makhluk yang hidup. Setuju? Memang jam-jam segini ini orang lagi emosi memang. Tapi kita bukan karena emosi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Bagaimana caranya? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Ini yang kedua. Memotong ayam pakai kuku, boleh? Memotong kambing diambil tulang iga yang panjang, tulang iga macam parang, ditarikkan ke lehernya, boleh? Tak boleh. Memotong ayam, mematikan ayam pakai listrik, diambil setrum di listrik, boleh? Kalau ada hewan yang mati kena listrik, boleh dimakan? Tuh, waktu nangkap ikan kemarin pakai listrik, kok dimakan? Karena yang tidak boleh pakai listrik itu kalau matinya disembelih. Ikan ada yang disembelih? Mana ada? Ada Pak Ustadz ikan bekaki, kura-kura. Maka tajamkan pisaunya. Sekarang ada sistem mematikan sapi. Sapinya sapi ekspor, sapi impor dari Australia. Saya waktu naik mobil dari Sydney, saya mau cerita, saya udah sampai ke Australia. Waktu naik mobil dari Sydney, itu padang rumput hijau, sapinya besar-besar, satu ekornya 1 ton. Namanya sapi limosin. Mudah-mudahan nanti kita punya duit berkurban pakai sapi limosin. Itu sapinya tidak di kandang, hidupnya bebas. Tiba-tiba sapi ini dibawa pakai kontainer ke Indonesia. Sampai di Indonesia diikat. Pemerintah Australia marah. Bayangkan hebatnya pemerintah Australia itu. Sampai sapinya diikat pun dia marah. Dia mau sapi itu bebas. Bagaimana cara mematikannya? Tidak diikat, tidak disembelih, tapi ditembak pakai pistol. Pelurunya tidak keluar. Namanya stunning, tulisannya STUNNING, stunning. Ditembak otak kecilnya skala 7. Ditembak otak kecilnya, setelah dia tak mati, habis ditembak dia pun jatuh. Ketika dia sedang jatuh pingsan, barulah disembelih. Bismillahi Allahu Akbar. Stunning ini skala yang boleh dipakai 7. Kalau sampai stunning skala 9, 8, mati. Kalau mati otak kecilnya dengan mati dia langsung, haram hukumnya dimakan. Karena darahnya bercampur dengan daging. Tapi kalau hanya sekedar pingsan atau bodoh saja, ibu boleh juga beli stunning itu dipakai untuk menembak laki. Tapi jangan sampai 8. Kalau 8 dia mati. 7 aja, hanya dia bodoh. Bang, cuci piring. Ya, pel lantai. Ya. Kalau ada orang di Sukadana ini begitu, itu berarti udah kena stunning. Bodoh dia jadinya. Bodoh aja. Namanya laki bodoh. Tapi di sini nggak ada. Ini semuanya sehat-sehat wallahi. Lalu kemudian tidak dipotong, darahnya tidak keluar. Darahnya bercampur dengan daging. Di dalam darah itulah banyak kuman, bakteri, penyakit. Dipotong-potong dagingnya tipis-tipis, diletakkan di atas api, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Habis itu dimasukkan ke roti, dimakan. Namanya barbecue. Setelah dimakan, lama-lama berkunang-kunang. Nama penyakitnya Medco. Med gila. Ko sapi. Medco sapi gila. Makanya orang Eropa takut makan sapi kena penyakit Medco. Med gila.
sapi, Medco sapi gila. Tapi ketika sapinya dibawa ke Indonesia, tidak ada orang kena Medco. Kenapa? Karena waktu disembelih darahnya keluar habis kuman bakteri penyakit. Tak boleh makan darah. Darah dicampur, dimasukkan ke dalam piring, darah membeku. Habis itu darah dipotong-potong, dicampur sama toco. Boleh? Haram. Tak boleh. Tak boleh dalam makan darah. Oh, Ustaz, apa hukum darah? Haram. Jadi apa hukum Dracula, Pak Ustaz? Dracula pula kau tanya. Kecuali Dracula udah mu'allaf masuk Islam. Lalu kemudian setelah darahnya keluar, orang kita daging itu dicuci atau tak dicuci? Cuci. Pakai limau, pakai jeruk, takut bau amis. Setelah dicuci. Saya dulu diajarkan mak saya. Saya tak punya saudara perempuan. Saya anak pertama, adik saya laki-laki. Kau tak ada saudara perempuan. Nanti kalau aku udah tua payah kalian memasak. Kalau ayam cuci 2 kali. Kalau kambing cuci 4 kali. Kenapa 2 kali, Mak? Karena kakinya 2. Kambing kenapa 4 kali? Karena kakinya 4. Kita anak-anak nggak tahu. Sekarang baru paham. Ayam kakinya memang 2. Lalu kenapa cuci 2 kali? Darahnya tak banyak. Sedangkan kambing, lembu, kerbau, sapi darahnya banyak. Cuci sekali masih merah, cuci 2 kali masih merah, sampai bening, bersih, tak ada darah. Setelah itu baru dimasak, digulai, direndang, disoto. Setelah itu baru dimakan. Makannya pun baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Jangan dibaca sekarang, meleleh air liur nanti. Itulah kenapa kita sehat, karena sesuai dengan ajaran Islam. Ustadz pagi ini kan ceramah tentang akhlak, kok cerita tentang motong? Berakhlak kepada orang tua, semua mengajarkan. Berakhlak kepada guru, semua mengajarkan. Berakhlak kepada ayah ibu, semua mengajarkan. Tapi berakhlak kepada binatang, ada agama yang mengajarkan berakhlak pada binatang? Enggak tahu, orang kita belum belajar. Agama kita mengajarkan berakhlak kepada binatang, kepada ayam, kepada hewan. Itu makanya datang seorang laki-laki mengambil pisau, lalu diasahnya pisau itu di depan kambing. Marah Nabi, apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah kau mau membunuh kambing ini berkali-kali? Itu maka orang tua-tua dulu, sapi yang mau dipotong bawa ke sini, yang belum dipotong sana dulu. Kenapa begitu? Tidak boleh menengokkan mata kambing, sapi, kerbau, lembu, unta, pisau, tak boleh. Jangan mengasah pisau di mata kambing. Makanya kalau kambing itu telinganya panjang, ditutupkan ke matanya atau ditutupkan matanya. Sedangkan menteror kambing aja tak boleh, apalagi menteror suami. Ambil pisau dapur, kau kalau macam-macam. Di Sukadana tidak ada, karena ini ibu ini solihah. Dia kalau suaminya dia tidak sembelih, dicampakkannya ke laut langsung. Betul, Bu? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ketiga, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Bukan di luar sholat.
bukan sebelum sholat, bukan sesudah sholat, di dalam sholat. Allahu Akbar. Bunuhlah dua yang hitam. Hitam yang pertama as-su'ban, ular. Ada ular di sini. Hitam yang kedua al-aqrab, kalajengking. Salat itu waktu kita salat mata dibuka atau ditutup? Bunuhlah dua yang hitam. Dari mana kita tahu makhluk ini datang kalau mata ditutup? Makanya salat itu mata dibuka. Kecuali pada kasus-kasus tertentu boleh mata ditutup. Contohnya kawan kita pakai baju kaos, tertulis di belakang coblos nomor, nah, itu tutup, jangan buka. Kalau buka makanya ke masjid jangan pakai baju bertulis-tulis. Nah, ini mana ada, tengok baju. Kecuali petugas polisi, tentara, banser boleh, nggak apa-apa. Jangan pula nggak terganggu kita, tertulis sholat di samping kita terbaca Babin Kamtipmas, nggak apa-apa. Nah, sholat menengok tempat sujud, jangan tengok macam-macam lain. Uqtulul aswada, ini bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Pas lagi sedang sholat, Allahu Akbar, nampak ular, boleh kita bunuh? Boleh, bunuh. Apa yang ada di situ? Ambil. Ada golok di situ, ambil, cincang ular itu sampai mati. Jangan sekali habis itu berhenti, mati lagi tadi makannya. Langsung ular itu membaca Allahumma barik lana, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunuhlah dua yang hitam. Kenapa ular dan kalajengking boleh dibunuh? Karena berbisa, mengganggu dan memudaratkan. Maka semua yang berbisa, semua yang mengganggu, semua yang memudaratkan boleh dibunuh. Apakah kawan yang mengganggu boleh dibunuh? Mati kita. Berikutnya yang keempat, bagaimana akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Datang seorang laki-laki membawa obor. Tahu obor? Api yang menyala, abangku. Lalu api itu diletakkannya ke sarang semut. Sarang semut, tiba-tiba semutnya lari tunggang langgang lintang pukang. Senang dia menengok semut itu kepanasan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh binatang dengan api kecuali rabbun nar, Tuhan pemilik api. Semut yang ada di pohon kayu di sana, dia tak mengganggu. Kecuali dia datang ke rumah kita menggigit anak kita, itu pun kita bunuh, sekali bunuh mati. Itu pun tidak menggunakan api, hanya disiram pakai minyak, sekali mati. Tapi kalau dia di hutan, datang kita mengganggu, menyakiti, karena sesungguhnya semua binatang-binatang ini adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka juga punya hidup, mereka punya keluarga, mereka punya istri, punya anak, mereka punya komunitas, mereka juga mereka pula orang-orang. Nabi Sulaiman membawa pasukan. Kata Nabi Sulaiman, tahan pasukan, jangan melangkah. Kenapa Nabi Sulaiman menahan? Karena sayup-sayup telinga Nabi Sulaiman mendengar semut berkata kepada pasukannya, Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang, karena pasukan Sulaiman akan lewat, jangan sampai sepatunya menginjak kamu. Pernahkah kita memikirkan semut? Orang beriman memikirkan semut, tapi orang yang tidak percaya kepada Allah, manusia pun tak dia pikirkan. Beras raskin, beras untuk fakir miskin, dicuci pakai pemutih kain, diambil, dijual. Beras jatah orang miskin dijual kepada tukang cuci kain, dipakai pemutih, dijual lagi. Dosanya 2 kali lipat.
Yang pertama, mengambil jatah raskin. Yang kedua, menjual dengan tipu-tipu. Lebih mengerikan lagi zaman edan. Duit itulah yang dipakai untuk mengasih makan anak bini, beli mobil baru, beli rumah baru. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari yang haram-haram. Ini orang Sukadana ini kaya-kaya semua. Dari mana Ustadz tahu kaya? Karena masjidnya ini emas keliling. Dan jendelanya, pintunya nggak ada pakai besi. Bisa pula aman. Ini menunjukkan masyarakatnya kaya raya, rezekinya berlimpah. Dan kalau ditengok dari senyumnya ini orangnya nggak punya utang. Nah kan, orang bisa ketawa begini, itu tandanya nggak ada utang dan nggak punya masalah hidup. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utang. Banyak juga yang utang. Saya pulang ke rumah. Saya di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Tiba-tiba anak saya pulang bawa keong yang di dalamnya ada binatang, apa namanya? Umang-umang. Keong yang di dalamnya dikasih cat warna-warni. Saya tanya, siapa yang ngasih? Tadi di pasar ketemu sama orang, dikasihnya untuk anak ustadz. Umang-umang. Sami, ini umang-umangnya untuk babah ya. Marah dia, ini mainan kata dia. Ini umang-umang ini ada babahnya, ada ayahnya. Dan umang-umang ini ada maknya juga. Bayangkan kalau Sami diambil orang, jauh dari babah, jauh dari umah, dijadikan orang mainan, diikat tangannya, mau? Enggak bah, kalau gitu kasih babah ya. Iya, saya masukkan balik ke celah-celah batang pokok pisang di semak-semak dekat. Jangan ajarkan anak kita menyiksa binatang. Ingat itu. Saya dari kecil dulu dibelikan burung. Orang Melayu, burung kesukaannya kami menyebutnya di Riau burung serindit. Serindit. Hijau kecil, warna hijau, paruhnya macam kakak tua tapi kecil dia. Serindit juga. Diberikanlah saya burung serindit. Berpikir saya menengok serindit ini. Kasihan dia. Diam-diam saya buka sarang, saya lepaskan. Terbang burung serindit itu. Waktu dia terbang, senang hati saya menengok dia terbang. Habis itu ditanya saya, mana burung serindit? Tidak tahu, saya bilang. Terbang. Waktu itu saya kelas 4 SD, kelas 4, kelas 5 SD. Memang saya dari dulu memang baik hati saya. Sedangkan memenjarakan burung pun tak sampai hati saya. Apalagi memenjarakan orang. Makanya kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu keras hatinya, belahlah dada. Akan kau lihat, iya darah. Lepas. Sejak itu saya tak pernah memelihara burung. Anak saya minta belikan burung, tidak. Bapak yang punya burung. Balik dari sini nanti, kalau ada burung, buka sarangnya, lepaskan. Kalian sudah menyiksa burung. Bayangkan burung itu sejak 10 tahun ini tidak pernah terbang. Dan dia hanya sendiri saja di sarang itu. Bayang, dari kecil dia bapak, memang makannya dikasih. Makanya ada istilah bagaikan burung di sangkar emas. Emas pun sangkarnya. Dia ingin kebebasan. Terbangkan dia ke sarang-sarang di hutan jauh mata mana. Ini ada orang pagi-pagi senang betul dia dengan suara burung itu. Padahal burung itu mengatakan kawin, kawin. Kau sudah menyiksa. Tapi Ustadz almarhum Ustadz Arifin Ilham membuat sarang burung besar. Istilahnya namanya sekarang aviari. Aviari itu buatkan sangkar yang besar. Di dalamnya ada pokok kayu, di dalamnya ada kolam untuk minum, di dalamnya ada jagung-jagung, ada padi. Itu boleh buat dia berpasang-pasangan.
buat burung jantannya satu aja, burung betinanya banyak buat. Nah, kita nggak dapat, burung itu dapat, nggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati. Jangan menyiksa binatang, karena binatang juga makhluk ciptaan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi, semua yang melata di atas muka bumi, wala ta'irin yatiru bi janahihi, burung yang terbang, illa ummamun amsalukum, mereka juga ummah makhluk sama seperti kamu. Cuman kita tak mengerti bahasanya. Ada nabi yang mengerti bahasa burung? Nabi Sulaiman, raja yang paling hebat sekaligus nabi, itulah dia Nabi Sulaiman. Dia nabi, dia raja. Bahasa angin bisa, bahasa jin bisa, bahasa burung bisa, bahasa semut bisa. Nabi Sulaiman. Bahkan ada yang mengatakan katanya Nabi Sulaiman ini kerajaannya dari Palestina sampai ke Yogyakarta, saking luasnya. Itu makanya di Jogja itu ada satu daerah namanya Sleman. Sulaiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tingkat kabupaten ini ada hakim, di tingkat provinsi ada hakim. Kalau yang di Jakarta namanya Mahkamah Agung, itu yang paling tinggi namanya Hakim Agung. Jadi saya diundang ke rumah Hakim Agung. Pas diundang ke rumah Hakim Agung, pas makan, pas duduk di samping kursi saya itu, nama dia sama macam saya, 3 juga hurufnya, Oso. Bapak Osman Sabta Odang. Kenal Bapak? Ini yang membangun masjid. Terus dia bilang, Ustaz Somad, kapan jadwal ke Kalimantan Barat? Saya ke Kalimantan Barat tuh setahun sekali Pak. Nanti Ustaz kalau ke Kalimantan Barat datang ke masjid kami ya. Insya Allah saya datang. Saya dikasih tahu Bang Edi, rupanya masjid ini sudah minta jadwal Ustaz dari sejak 2017. Sekarang sudah 2025. Kalau saya tahu cerita ini, saya datang kemari 2027 aja. Biar kita genapkan pas 10 tahun kan. Nah, baru cerita ini pagi tadi Bang Edi baru cerita ke saya. Ustaz Somad, ini masjid ini udah minta 2017 kata dia. Masya Allah. Makanya cocok dengan pantun yang dibacakan tadi. Memasak nasi di atas tungku, tungkunya tungku keramat. Sudah lama kami menunggu, hampir dunia kiamat. Langkah, rezeki, pertemuan, maut itu bukan kuasa kita. Rupanya ditakdirkan Allah. Hari inilah kita berjumpa di pagi yang penuh dengan keberkahan. Tengok ke kanan, barulah kita sadar, rupanya memang betul-betul di tengah laut kita ini sekarang. Laut, Masya Allah. Kanan laut, kiri laut. Inilah masjid yang cantik dan indah. Jadi siapapun yang mau penasaran, di Jeddah kemarin nggak bisa di masjid Terapung Pak Ustadz, nggak usah jauh-jauh ke Jeddah, datang aja ke Sukadana. Masjid Terapung di Jeddah itu 1/4 ini, kecil kan.
pun nggak sampai ke tengah kali macam ini. Icip-icip lah air. Kalau ini di tengah betul. Siapa yang mau bertobat, mandi ke laut. Yang berzina, yang peminum khamar, yang penjahat, sampai ke sini mandi ke laut. Insya Allah bersih dari dosa-dosa. Bukan cuma dosanya hilang, dia hilang sekalian. Setuju? Berikutnya yang kelima. Sampai jam berapa Ustadz ngomong? Tadi saya mulai jam 5. Selama Ustadz Somad ceramah di mana-mana tetap 1 jam. Walaupun airnya ini setengah jam. Boleh saya minum? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak enak juga perasaan kita minum, orang lain cuma nengok ya. Datang Abu Bakar Siddiq memeraskan susu kambing. Setelah diperasnya susu kambing, disapunya bagian bawah gelas. Kenapa disapunya? Takut dia ada pasir yang jatuh ke pakaian Nabi. Begitulah adab dia memuliakan Nabi. Setelah itu diberikan susu kambing ke Nabi. Nabi pun meminum susu kambing. Waktu perjalanan dari kota Madinah, kota Makkah ke Madinah. Setelah diminum Nabi, apa kata Abu Bakar? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum susu kambing itu sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang siapa? Abu Bakar. Saya ulang sekali lagi. Fasyariban nabiyyu, Nabi minum hatta irtawaitu, sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang? Apa kata jamaah? Aku melihat Nabi minum. Apa kata jamaah di Masjid Osman Al-Khair, Sukadana, Kayong Utara? Aku melihat Ustadz minum. Teringat pula aku airku di rumah. Abu Bakar Siddiq sudah sampai pada tingkat hilang hausnya menengok Nabi minum. Apa itu namanya? Enggak tahu. Kalau hanya sekedar kasihan, simpati. Kalau memberikan makanan, minuman, pakaian, empati. Tapi hilang kesusahan kita melihat orang bahagia. Itulah puncak daripada keimanan. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke tingkat itu. Menengok kawan beli mobil baru, ikut bahagia. Menengok kawan punya rumah baru, ikut bahagia. Menengok kawan punya bini baru. Ibu jangan marah, istrinya meninggal. Ibu mau marah. Ikut bahagia. Orang sekarang nengok kawan punya motor baru, pingsan. Nengok kawan punya rumah baru, masuk ICU. Nengok kawan punya kulkas baru, dia pula yang kedinginan. Menengok kawan punya gelang, mati. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ya Allah dalam iman dan Islam, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari busuk hati, bersih dari dendam kesumat. Menengok manusia semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan supaya ustadz yang ceramah ini jangan cuma pandai ngomong, tapi juga hatinya dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Berikutnya yang keenam, Nabi membentangkan kain di atas pasir. Di Arab tanahnya pasir, dibentangkannya kain ke atas pasir. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan. Perempuan ini duduk di atas kain yang sudah dibentangkan Nabi. Dia bukan istri Nabi, dia bukan ibu Nabi, dia bukan Sayyidatuna Aminah, dia bukan Sayyidatuna Khadijah, dia bukan Sayyidatuna Aisyah. Siapa dia? Perempuan ini adalah perempuan ini adalah Syaima namanya. Syaima. Siapa namanya? Syaima.
Siapa yang hamil mau punya anak, Ustadz siapalah cocok nama anak saya ini? Syaima. Pas lahir laki-laki, Saimin, Saima. Sahabat heran, siapa perempuan ini? Kenapa kau muliakan dia ya Rasulullah? Kata Nabi, perempuan ini dulu waktu lahir menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Sedangkan Nabi waktu lahir menyusu kepada Suwaibah. Setelah pada Suwaibah, baru yang kedua namanya Halimatus Sa'diyah, ibu susu. Maka berarti perempuan ini saudara sesusu. Kalau istri bapak hamil, punya anak, menyusukan anak, ada anak tetangga menangis, ibunya sedang mengajar, ibunya sedang keluar, disusukannya, kasih tahu, kalau 5 kali kenyang, susukan kenyang, susukan kenyang, 5 kali kenyang, maka dia sudah menjadi anak susu. Kalau sudah menjadi anak susuan, tak boleh nanti dia menikah. Jelaskan itu Bu, jelaskan itu Pak. Kenapa? Begitulah dekatnya persaudaraan. Nabi Muhammad SAW anak tunggal, tak ada abangnya, tak ada kakaknya, tak ada adiknya, tapi ada saudari sesusuannya. Salah satunya adalah Syaima, bukan saudara kandung. Apa pelajaran dari sini? Muliakan saudari perempuan. Nabi dia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi dibentangkannya sorbatnya demi untuk duduk saudari perempuan. Beruntunglah kalian yang punya saudari perempuan. Saya anak pertama laki-laki, adik saya laki-laki, anak saya 3 laki-laki. Memang tak betuah saya, tak ada saudari saya perempuan. Tapi dibalik-balik dipikir-pikir, mungkin begitu Allah menjaga saya, karena punya saudari perempuan juga resikonya luar biasa. Dibonceng orang masuk angin gembung. Jaga saudari perempuan. Kalau melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah kakak kita, mereka adalah sepupu kita. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan habiskan waktu menonton. Sudah lama saya tausiah, inilah masjid masuk drone. Lambaikan tangannya ke drone. Salatullah Salamulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, jangan tengok-tengok ke atas lagi. Memang kalau ada drone saya kasih kesempatan untuk nengok dan melambaikan tangan supaya setelah itu fokus ceramah. Habis itu drone pun udah simpanlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau punya saudari perempuan, rambutnya jangan sampai nampak, lututnya jangan sampai nampak, bajunya jangan sempit, jangan transparan. Ini hari Sabtu, nanti malam Ahad. Sore ini laki-laki playboy sudah menghidupkan motornya, yang knalpotnya sudah disunat. Bunyi knalpotnya, bep 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 bep. Pas lewat di depan rumah kalian, bep. Selangkah adik perempuan kita melangkahkan kaki dari rumah, walaupun kita rajin berjamaah, walaupun kita hatam Quran haji berapa kali, tapi kalau kita biarkan anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, cucu perempuan keluar rumah tanpa mahram, maka kaki kita sebelah sudah dipertaruhkan dalam neraka. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuan kita, kakak-kakak perempuan. Islam itu agama yang merendahkan perempuan, Islam itu agama yang menjatuhkan perempuan, Islam itu agama yang mendiskreditkan perempuan. Siapa yang bilang Islam mengangkat derajat perempuan? Betul. Bahkan di Sukadana ini perempuan lebih tinggi daripada ustaz.
Hai Besti. Ibu-ibu semua, mudah-mudahan ibu sehat-sehat ya Bu. Tanda sehat lah mereka bisa naik ke atas. Kalau nggak sehat, mana bisa dia naik tangga? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan harus jadi dokter kandungan. Amin. Anak bapak perempuan masukkan jadi dokter kandungan. Supaya apa? Supaya istri kalian tidak dipegang dokter laki-laki. Saya termasuk pencemburu. Anak saya lahir semuanya pakai dokter perempuan. Pas anak mau lahir, telepon rumah sakit, dokternya sedang liburan. Sudah jam 2 malam. Ibu dokter, saya lagi liburan. Dokter yang ada, dokter laki-laki. Pilihannya cuma 2. Dokter laki-laki atau mati melahirkan. Pilih mana? Pilih mati. Ada alternatif yang ketiga, bidan. Akhirnya anak saya itu lahirnya di bidan. Ditanya orang, kenapa anak Ustadz lahirnya tidak di rumah sakit, lahir di bidan? Yang penting lahir. Kalau saya sendiri bisa mengurus, saya mengurus. Tapi saya takut pula, sedang kucing lahir saya lari. Lagi anak lahir, takut saya. Begitulah kita menjaga anak perempuan kita jadi polisi. Setuju? Ah, itu ibu polisi. Mana ada orang berani mengganggu dia? Ganggulah kalau nggak ditangkapnya kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muliakan anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, dimasukkan ke pesantren, sekolah dengan baik, wazawwajahunna, nikahkan dengan orang yang baik-baik. Mana anak muda yang baik-baik untuk jadi menantu saya Pak Ustadz? Gak jauh-jauh. Ada subuh ini hadir. Ini semua anak-anak muda yang hadir ini anak-anak yang baik-baik. Ibu kalau mau cari menantu, pilihlah salah satu dari mereka. Insya Allah menantu yang soleh, yang bisa menjadi imam, yang datang sholat subuh berjamaah. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik. To'yah mengirim anak perempuannya ke Mesir itu ya. To'yah mengirim anak perempuannya ke Mesir. Ustaz Luqman mengirim anak perempuannya ke Mesir. Bang Edi mengirim anak perempuannya ke Brunei Darussalam. Mereka punya anak perempuan, disekolahkan dengan baik, dikasih makan, dikasih pakaian, disekolahkan. Setelah pulang, diserahkan ke orang lain. Oh, beruntungnya kalian orang Sukadana. Siapa yang sayang kepada kita? Kalau ibu kita sayang sama kita, maklum, dia memang emak kita. Kalau ayah kita sayang sama kita, tapi ada orang membesarkan anaknya, mengasih makan, menyekolahkan, setelah besar diserahkannya pada orang lain. Itulah mertua kalian guys. Mudah-mudahan kalian dapat mertua yang baik-baik. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya, Ustadz, apakah kita disuruh berbakti kepada mertua? Mertua itu orang lain, kita nggak kenal, tapi dia mengasih anak gadisnya ke kita, dan mahar yang dia minta tidak sekilo emas, tidak sekilo batu permata. Yang dia minta hanya, aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, buah hatiku, belayan jiwaku, yang akan menyampaikan amal jariah untukku, yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, dengan mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Dia tak minta emas, dia hanya ingin kau bisa jadi imamnya. Ternyata jadi makmum pun kau jarang. Dia hanya minta kau bimbing anaknya, kau jaga auratnya. Subuh ini tadi pas mau ke masjid, nunggu Ustadz Oji memanggil, ngetuk pintu. Saya buka handphone,
Apa berita yang pertama? Berita pertama yang keluar, seorang suami menjual istrinya open BO. Berita ini memalukan, tak layak saya bacakan, tapi ini fakta nyata. Seorang suami menjual istrinya dengan nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Sudah tak ada lagi rasa cemburu. Sedangkan cemburu saja kalau sudah tak ada di hati kita. Berapa banyak sekarang suami yang menjual gambar istrinya di internet, video istrinya di Facebook, di Instagram, ditonton banyak orang, tak ada lagi cemburunya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Dayyus. Kebetulan jamaah itu ada namanya dayyus. Apa Ustaz? Aku tak masuk surga, kata dia. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus. Siapa dayyus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Mudah-mudahan kita menjaga anak-anak perempuan kita, saudari perempuan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan subuh ini. 1 jam kita bersama bernilai amal soleh. Di akhir majlis mari kita sama berdoa. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini.